Guys, Israel ternyata nggak puas ya cuma ngebom Palestina, Gaza dihancurkan porak-poranda. Ternyata Israel juga sampai bela-belain loh ngebom negara lain. Memang udah banyak sih negara yang dibom. Sekarang gilirannya Qatar nih. Jadi Qatar baru aja dibom sama Israel karena ya idenya sih mau ngebom Hamas yang lagi bikin meeting di Qatar. Jadi ada sebuah bangunan kompleks apartemen yang diduga sebagai perkantoran markasnya Qatar dan ini sebetulnya diketahui oleh sekutu. Dan ini pun Amerika juga sudah mengizinkan buat Hamas itu berkantor di sana ya karena perlu juga, namanya juga mereka pengen jadi mediator ya, damai. Gimana caranya lu kalau komunikasinya jalurnya putus. So memang sengaja dibawa supaya ada tim dari Hamas juga. Kalau seandainya mau negosiasi biar lebih gampang, lebih lancar, ditaruhlah base-nya di Qatar. Tapi ya naas gitu loh. Kenapa tim negosiatornya Hamas itu dibunuh sama Israel? Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, ini juga agak membingungkan sebetulnya. Kenapa bisanya pertahanan udara Qatar itu jebol? Padahal Qatar itu salah satu negara yang paling canggih, bahkan lebih canggih dibandingkan Indonesia loh, pertahanan udaranya. Tahu nggak kamu? Angkatan udara Qatar atau Qatar Emiri Air Force itu mereka memiliki armada pesawat tempur paling modern dan paling kuat di kawasan Teluk. Jadi berdasarkan data terbaru kita ya, Angkatan Udara Qatar itu mereka punya 36 unit pesawat jet Dassault Rafale dari Prancis. Mereka juga punya 36 unit Boeing F-15 Eagle II dari Amerika Serikat. Ini super canggih guys. Lalu selanjutnya mereka punya 24 unit Eurofighter Typhoon dari Inggris. Jadi kalau lu lihat jajaran pesawat-pesawatnya mereka, ini bukan pesawat-pesawat tempe bongkrek guys. Ini pesawat-pesawat jet beneran yang Indonesia sendiri banyak yang belum punya. Dan memang kita nggak dikasih sama sekutu karena terlalu canggih. Tapi dengan kualitas pertahanan udara, sistem radar mereka juga yang paling canggih di kawasan Teluk, kok bisa-bisanya jebol ya pertahanan udaranya Qatar? Apakah ini disengaja, lalai, atau memang sandiwara aja ini semuanya? So kalau lu penasaran guys, kita bahas lebih detail yuk. Dan ini ada hubungannya lo dengan nasib investasi kamu juga di Indonesia. Karena lu tau lah kalau Timur Tengah makin ganas, makin panas, ujung-ujungnya akan berdampak ke nyawa kalian. Karena Indonesia adalah budak minyak bumi. Kalau lu penasaran gimana sih nasibnya Qatar dan seperti apa drama ini berlanjut di Timur Tengah, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, serangan yang dilakukan Israel ke Qatar itu, ini lagi-lagi ya negara yang berdaulat dibom sama Israel. Udah begitu banyak negara yang dibom, tapi kok negara di dunia ini semua pada diam ya. Komunitas internasional diam loh. Yang dibom udah apa? Ada Yaman, ada Syria, ada Iran, ada Irak, ada Lebanon, Mesir juga. Nah semuanya hobinya apa? Nonton. Udahlah ini cuman hiburan lawak aja. Jadi seolah semua orang itu disuruh acting, terus nanti mereka mengutuk, ujung-ujungnya apa? Bisnis, duit. Para penguasa yang penting rejim mereka tetap bertahan bagaimanapun caranya. Karena menurut mereka Israel itu juga dewa pelindung buat mereka kok. Supaya mereka tidak didemo sama rakyatnya sendiri. Kayak demo-demo One Piece di Indonesia. Tinggal suruh orang Israel datang ngebom yang demo itu. Nah teman-teman tahu gak serangan yang diluncurkan Israel itu menewaskan 6 orang. Nah serangan Israel ini diluncurkan ke ibu kotanya Qatar langsung nih di Doha hari Selasa kemarin. Targetnya super spesifik, pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Nah 6 orang yang tewas di serangan Israel ini di Doha ini termasuk ya putra dari pemimpin Hamas di Gaza yaitu Khalil Al-Haya dan beberapa ajudannya dan 1 orang perwira militer Qatar. Ya kalau menurut Hamas serangan ini menunjukkan sifat kriminal dari para pendudukan Israel maksudnya dan keinginan Israel untuk merusak setiap peluang damai. Nah di sini yang gue mau bilang ya, ternyata serangan ini juga super presisi. Kalau lu lihat kerusakan yang terjadi di gedungnya juga presisi sekali. Dan kayaknya nggak mungkin ini dilakukan tanpa adanya dukungan dari intelijen yang ada di darat. Bukan cuma dari udara tapi juga di darat. Begitu spesifik targetnya, gue merasa memang ini seperti disengaja juga dengan Qatar. Dan diizinkan, bahkan Qatar mengorbankan jenderalnya sendiri loh. Biar actingnya terlihat makin bagus. Kenapa bisa bilang acting guys? Simpel aja, lu lihat di layar kaca ya. Ya menurut media Al Jazeera dan berbagai sumber dari media-media Timur Tengah. Udah terungkap nih cara Israel menyerang Qatar yaitu menggunakan pesawat jet F-35 yang menembakkan rudal. Ya pesawat ini menembus langit Arab Saudi dan kemudian menghantam Doha. Nah menurut laporan ya 12 jet angkatan udara Israel itu kombinasi antara 8 F-15 dan 4 F-35. Ini sama canggihnya nih dengan pesawat-pesawat jetnya Qatar. Dan 12 jet ini gak ada yang bisa melihat dan mendeteksi.
By the way FYI aja guys ya, pertemuan yang di Doha ya, Hamas ini disuruh ngumpul di Doha di Qatar, itu sebetulnya karena disuruh Donald Trump juga. Donald Trump itu udah ngasih last warning ya, lu di NBC News itu juga dibilang bahwa Trump itu udah menerbitkan ya peringatan terakhir nih buat Hamas, lu harus segera menyetujui persetujuan gencatan senjata di Gaza bersama Israel. Jadi buruan deh lu meeting tuh, kirim delegasi lu ke Qatar, segera resmikan lu setuju dengan perdamaian dengan Israel, gencatan senjata dengan Israel. Datanglah orang Hamas ini ke Qatar. Dan setelah datang apa yang terjadi? Mereka dijadikan tempe bacem sama Israel. Gila banget ini. Semua drama tingkat tinggi guys. Ternyata program tempe bacem ini bermula juga dari peringatannya si Donald Trump supaya mereka segera berdamai. Dan sedihnya gini ya, dari Eyewitness News nih, ini bersurat berita dari Amerika Serikat juga nih, itu juga menyatakan bahwa sebetulnya para petinggi Hamas itu udah setuju buat berdamai dengan Israel buat gencatan senjata. Dan ketika mereka mau ngasih proposalnya, sayang seribu sayang, mereka keburu dibunuh sama Israel. Dan ini udah sesuai dengan apa yang gue udah kasih sharing sama kalian sejak 2 tahun lalu. Bahwa sebetulnya Israel tuh gak benar-benar mau berdamai dengan Hamas. Mereka memang pengen nambah wilayahnya mereka. Mereka pengen menggenosida orang yang ada di situ. Dan sebetulnya sampai ke wilayah-wilayah Teluk juga, wilayah-wilayah Arab itu. Dan mereka tutup mata semuanya sampai mereka nanti merasakan sendiri wilayah Greater Israel itu sampai ke wilayah Mesir, sampai ke wilayah Arab Saudi dan sebagainya. Nah, kenapa begini? Ini kondisi namanya juga politisi guys. Sebetulnya mereka berada dalam posisi terdesak. Lu tahu Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel itu udah lama di demo. Benjamin Netanyahu itu sudah sangat lama di demo sama rakyatnya. Demo besar di mana-mana sampai Tel Aviv itu shut down. Karena rakyat kecewa pengen dia segera diganti. Tapi Benjamin Netanyahu punya alasan. Hey guys, oke, gue mau aja mundur. Ayo kita bikin pemilu ulang. Tapi jangan sekarang. Sekarang negara dalam keadaan perang, gawat darurat, kondisi gawat. Jadi kita tunda dulu lah. Soal ganti-ganti pejabat pemerintahan. Soal gue mundur atau nggak mundur. Yang penting kita beresin dulu nih musuh bersama-sama kita. Ini udah lagu lama guys model begini. Makanya dia nggak bakal pernah mengizinkan terjadi perdamaian. So ketika gue mau lihat bahwa bentar lagi terjadi nih di Timur Tengah, Gaza. Karena Hamas sudah setuju dengan proposal gencatan senjata. Gua yakin bentar lagi mati nih orang-orang sebelum ditanda tangan. Karena gimana mau tanda tangan kalau tangannya aja udah gak ada. Orang-orangnya udah mati guys di bom sama Israel. So congrats buat Benjamin Netanyahu, lu masih tetap bisa menjabat. Perdamaian tertunda gara-gara lu sendiri sebenarnya. Supaya lu tetap bisa menjadi pejabat tinggi. Nah strategi politisi-politisi busuk kayak begini sebenarnya udah lama guys. Winston Churchill juga zaman dulu juga udah sebenarnya mau digulingkan pemerintahan dia di Inggris. Tapi alasan dia benar. Hey guys, lagi mau perang dunia 2 nih, Hitler kejam nih, kita siap gak nih perang nih? Cuman gua nih yang bisa nyelamatin negara, kondisi lagi gawat darurat, udahlah gua gak usah diganti dulu, extend lagi aja. Winston Churchill lakukan itu. Beruntung buat dia menang perang kan Inggris, sehingga ya dia dianggap sebagai Perdana Menteri paling legendaris sepanjang sejarah. Padahal masalahnya banyak juga. Lalu apalagi Presiden Ukraina, si komedian stand up komedi si Zelensky itu. Lu tahu Zelensky itu termnya udah berakhir, dia itu udah harusnya pemilihan ulang. Pemilihan presiden yang baru. Tapi apa alasannya Zelensky? Ukraina nggak butuh pemilu. Sekarang Ukraina dalam keadaan gawat darurat. Kita tunda dulu pemilu ini supaya dia bisa jadi presiden seumur hidup. Semua sama aktingnya, gayanya. Kalau ditanya apakah Zelensky pengen Ukraina itu berdamai? Tidak. Dia pengen jadi pejabat tinggi selama-lamanya. Kalau bisa kayak Mao Zedong. Sampai mati pun tetap jadi presiden. Kayak Kim Jong-un and the gang. Sampai mati pun tetap menjadi dewa di sana. Itu yang terjadi di sini. Dan ini udah gue bilang dari dulu bahwa tidak akan pernah terjadi perdamaian di sana. Karena tidak akan diizinkan selama Benjamin Netanyahu berkuasa. Karena begitu terjadi perdamaian apa? Rakyat akan minta Benjamin turun. Selesai, Benjamin gak punya alasan lagi. Negara sedang diserang. Hamas lagi membunuh kita, gak bisa lagi guys. So ini kabar buruk buat Gaza. Tapi kabar baik buat Israel dan sekutunya. Termasuk good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini.
Israel dan sekutunya termasuk Arab Saudi, Jordania, dan kawan-kawan. Lo kok bisa? So anyway guys, menurut banyak koran-koran di dunia, CNN juga udah bilang sih, di situ ada artikel yang ditulis salah satu pejabat Hamas bahwa sebetulnya Washington itu adalah aktor dan dalang di balik semua ini. Udah dia yang suruh damai, dia suruh delegasinya datang ke Qatar, dia juga yang mengizinkan ngebom, karena Israel pasti ngasih tahu, pasti dia minta izin buat ngebom Qatar. Nah, kalau ini terjadi dan ini betul, maka ini bakal menyebabkan lemahnya kepercayaan publik terhadap Amerika Serikat sebagai pelindung dunia. Dan ini mengakibatkan banyak pemimpin Arab mulai meragukan apakah mereka masih bisa mengandalkan Washington untuk melindungi kerajaan mereka, untuk melindungi rejim mereka. Dan Qatar pun mengungkapkan kekecewaannya sendiri loh. Mereka bilang dia kecewa berat nih ke Amerika Serikat usai serangan Israel di Doha. Ah, itulah acting-acting negara Arab guys. Padahal kalau lu lihat traceback ke belakang ya, Qatar sama Amerika Serikat ini deket banget. Lu tahu begitu mesranya Qatar dengan Amerika Serikat, Qatar itu sampai ngasih hadiah ke Donald Trump loh. Pesawat jet super mewah harganya 6,6 triliun. Gua sih nggak percaya si ini kecewa, si ini mengutuk serangan, si aduh. Mereka semua best friend di belakang layar guys. Ya buktinya apa? Mereka itu ngasih pesawat jet guys, super mewah 6,6 triliun. Dan gue udah menduga pasti nggak lama bakal keluar tulisan-tulisan di media massa mengutuk serangan itu. Ternyata terbukti, lihat di layar kaca. Serangan Israel ini menimbulkan komentar pedas dari berbagai pihak. White House, CNBC, Gedung Putih mengkritik Israel tentang serangan mereka ke Hamas yang ada di Qatar. Kan, acting hebat. Nomor 1 nih Washington nih ngajarin acting. Di copy paste lah panduan acting yang baik dan benar nih. Dengan pertama, Raja Jordan, udah pasti nih raja paling jago nih. Ya, dia langsung mengutuk serangan itu. Tentu saja ini adalah sebuah skrip standar dari Jordania. Lalu ada juga tentu saja sekutunya Israel, Mesir, Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang juga ikut mengutuk. Ada lagi Saudi Arabia yang paling cepat dan menghina serangan ini sebagai serangan yang brutal, sadis. Dan dia betul-betul mengutuk serangan ini. Dan banyak lagi lah negara-negara yang mengutuk serangan itu. Padahal Profesor Studi Perang di Universitas Deakin Ahmed Hasim itu sudah menyatakan jet-jet tempur Israel itu harus terbang di atas Arab Saudi dan juga Jordania untuk mencapai Qatar. Namun mungkin Arab Saudi tidak bisa mendeteksinya. Ya bego, memang ya kali Arab Saudi nggak bisa deteksi. Dan bahkan jika terdeteksi pun saya rasa mereka tidak akan mencegah rudal itu. Jadi sama aja bohong kata si Hashim ini. Coba kita lihat peta dunia guys. Ini peta dunia lu bisa lihat jarak antara Israel sama Doha di Qatar itu 2000 lebih kilometer. Nggak masuk akal buat pesawat ini. Karena pesawat ini cuma bisa terbang maksimal 2000 kilometer juga. Masa abis dia ngebom dia nyungsep di laut? Tenggelam, karena nggak bisa cukup bensinnya buat pulang. So mereka terbang lewat mana sih? Anyway lah, kita pura-pura bodoh lah. Skenario pertama terbang dari utara, dari Israel terbang ke Lebanon, Syria, Irak, Iran, lalu ke selatan ngebom Qatar. Mungkin nggak itu terjadi? Gua rasa nggak terjadi karena lu bisa dibom sama garda revolusi Iran lah. Oke, itu skenario pertama. Atau skenario kedua terbangnya nggak ke utara tapi ke selatan, lewat Egypt, Mesir, masuk ke Laut Merah, lewat Laut Aden, lewatin Yemen, Oman, United Arab Emirates, baru ngebom Qatar. Gua rasa ini nggak mungkin karena boros bensin. Lu tahu bensin mahal ya, aftur mahal, cuma buat ngebom bunuh 6 orang kok habis duit ratusan juta buat beli aftur. Pemborosan lah, mendingan lu traktir mereka makan-makan. Atau skenario ketiga yang paling gampang, apa? Call friend. Halo Raja Jordan, halo Raja Arab Saudi, bisa kita ngopi-ngopi nanti sore jam 4 sore? Boleh aja bro, tapi kenapa nggak jam 3 sore? Soalnya jam 3 sore gua harus ngebom Qatar nih bro. Bisa dicepetin nggak? Gimana caranya bro? Ya lewat aja langit gua gitu loh, langit Jordan, lewat langit Arabia, kan free access, bebas, kita tuh best friend. Oh yaudah oke lah, siap. See you ya, jam 4 sore ya, ngopi-ngopi kita, bye-bye. Menurut lu yang paling mungkin skenario mana? 1, 2, atau 3? Skenario 1, beresiko tinggi, dibom Iran. Skenario 2, boros bensin, lu harus refuel sampai 3-4 kali. Atau skenario yang ketiga, terbang aja langsung lewat langit Arab Saudi dan Jordan. Coba lu pakai logika itu. Kalau lu gunakan logika berpikir itu, artinya semua negara-negara yang mengutuk serangan, mengutuk itu, acting semua, acting. Mereka sendiri yang mengizinkan. Mungkin mereka nggak tahu ada pesawat terbang lewat di atas kepala mereka. Hello, gua rasa pesawat itu berisik bukan main guys kalau lewat. Dan gue yakin mereka pun tahu. Tapi kenapa ya negara-negara Arab ini hobinya acting ya? Apa demi melindungi tahta kekuasaan mereka? But anyway, dari semua acting menurut gue yang paling kelas adalah ya Qatar itu sendiri. Lu tahu penjelasan dari Qatar mengenai serangan Israel yang tidak terdeteksi ini apa? Lu cek videonya. ولكن للأسف العدو الإسرائيلي استخدم أسلحة لم يكشفها هذا الرادار. استخدم أسلحة
لم يكشفها هذا الرادار. So di situ lu bisa lihat ya betapa ironisnya ya. Mereka mempunyai sistem pertahanan paling canggih di Teluk, mempunyai pesawat jet angkatan udara paling hebat di Teluk. Tetapi semua peralatan itu tidak berguna ketika sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kata mereka bisa dinonaktifkan dengan jarak jauh. Apakah yang terjadi seperti itu? Kenapa pertahanan udara Qatar tidak berfungsi? Kecuali ya ada orang-orang di Pentagon yang menurut Menteri Luar Negeri Qatar menonaktifkan sistem pertahanan udara Qatar. Karena katanya dikunci oleh Amerika Serikat. Sandiwara level wahid ini. Masa lu bisa pura-pura gak tahu, lu sendiri yang beli, orang pesawat lu aja made in Amerika Serikat, masa sesama pesawat gak bisa saling mendeteksi pesawat yang sama, jenisnya pun sama yang ngebom itu dengan yang dimiliki oleh Qatar ini sendiri. Seru nih, ini betul-betul drama tingkat tinggi guys. Berarti diem-diem ya mereka tuh menyetujui kalau Gaza itu terus-terusan dibantai. Well anyway, puncak drama ini adalah ketika kemudian mereka membuat meeting tingkat tinggi. Yaitu apa? Para pemimpin dunia berkumpul, para pemimpin dari 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam alias OKI dan 22 anggota Liga Arab itu bakal hadir. Di sini ada Presiden Iran Masoud Pezeshkian hadir. Kalau ini gue setuju nih, kalau ini gue rasa dia gak pakai acting. Dia itu kalau nyerang Israel itu ada buktinya lah. Kalau yang lain bisanya mengutuk, ngebom pun satu peluru pun hari ini kagak ada yang meluncur. Kalau Iran ini gak ada acting, dia rudal beneran yang meluncur. Terus ada Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif itu juga bakal datang. Lalu ada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim datang. Jadi udah banyak nih negara-negara berkumpul untuk datang ke aksi pertunjukan Sri Mulat tingkat dunia adanya di Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan Presiden Indonesia? Apakah dia juga akan menghadiri acara lawak tingkat global ini? Oh ternyata ya good newsnya ya. Presiden Prabowo juga bakal terbang ke Qatar untuk memberi dukungannya. Ya oke lah. Ini namanya juga orang pada suka lihat pertunjukan sandiwara tingkat tinggi, semua harus acting bahwa kita itu peduli gitu ya. Siapa sih yang paling diuntungkan dari serangan-serangan ini? Lu tahu, even di Qatar sendiri, bursa efek di Qatar itu tak bergeming guys. Karena mereka cuma minus 0,2%. Jadi nothing. Lu bayangin, bursa efek Indonesia gara-gara orang demo di Senayan ya. Bukan di Purworejo, bukan di Purwodadi, bukan di Makassar. No. Demo di Senayan, bursa efek turun. Lebih dari 1%. Doha dibom guys sama negara lain. Lu bayangin Indonesia tiba-tiba dibom sama Malaysia. Gua rasa bubar itu bursa efek. Tapi di Qatar apa yang terjadi bursa efeknya? Cuman geli-geli basah minus 0,2%. Intinya apa? Para pelaku usaha, investor, pebisnis, politisi di sana juga udah tahu, ini mah acting lah, bagus. Good news buat kita semua. Kenapa good news Pak? Simpel aja, lu tahu. Sejak diluncurkannya serangan Israel ke Doha ini apa yang terjadi? Aramco langsung menerbitkan Islamic Bond, surat utang Islam, sukuk. Nilainya berapa? 3 billion dollar loh, alias hampir 50 triliun. Sold out, laku. Karena orang-orang pada takut. Nanti gue gak dapat minyak. Wow, orang-orang pada takut harga minyak nanti naik tinggi. Aramco cuan besar dari pemboman Doha ini. Lalu apalagi? Bursa efek Dubai naik 0,1%. Bayangin loh, ada negara lain dibom dia bursa efeknya naik. Padahal udah selama 2 bulan berturut-turut ini bursa efeknya jatuh. Perusahaan MR Properties, ini perusahaan blue chip property ya di Teluk, itu juga naik sahamnya 0,7%. Saham perusahaan gas ADNOC Gas naik 0,6%. Lalu saham Fertiglobe naik 1,3%. Lu bisa bayangin ya, jadi semua orang itu menyambut dengan sukacita. Kenapa mereka menyambut? Kenapa negara-negara Teluk itu dibalik lubuk hatinya yang paling dalam menyukai serangan ini? Karena harga minyak berada di titik terendah guys. Guys, lu tahu nggak? Hari ini harga minyak itu $63 guys. Jadi di bawah $70. Padahal 3 tahun yang lalu harga minyak dunia itu lebih dari 120. Gila. Lu bisa bayangin drop 50% lebih. Akibatnya raja-raja Arab itu nggak bisa beli 1000 Rolls Royce, Magic New warnanya, setiap warna harus ada. Mereka harus hidup susah guys. Tadinya naik Rolls Royce, sekarang mereka harus naik pesawat jet. Kalau kemana-mana kan kasihan raja-raja Arab ini. Akibatnya ketika harga minyak berada di titik terendah ini, ya mau gak mau, ya mereka harus melakukan segala cara supaya mereka bisa kembali cuan. Ingat ya, perang is cuan, cuan dan cuan. Nah menurut kalian gimana guys? Dari serangkaian kisah serangan Israel ke Qatar ini, menurut lu ini murni kesalahannya Israel kah? Atau ada perannya Amerika Serikat, atau memang ada pihak yang bersandiwara di sini, termasuk raja-raja Arab itu sendiri. Kok bisa-bisanya mereka nggak tahu ada pesawat dan banyak yang lewat, 12 pesawat yang lewat di langit
Jordan. 12 pesawat yang lewat di langit Arab Saudi. Kok mereka bisa nggak tahu ya? Apakah pada saat itu terjadi kebutaan massal di Arab Saudi? Terjadi fenomena mujizat di sana, tiba-tiba orang tuli serentak atau buta serentak. Itu memang fenomena yang sangat unik. Tapi kan kalau lu udah pernah nonton video kita tentang Raja Jordania khususnya, lu pasti udah tahu dong sebetulnya ujungnya kemana ini. So gimana guys, lu setuju gak kalau kita bikin part 2-nya ya tentang sebetulnya ya sandiwara raja-raja Timur Tengah ini seperti apa sih? Dan itu menguntungkan atau merugikan ya buat Indonesia? Karena Indonesia kan selalu digojok-gojok buat cinta Palestina, bela Gaza gitu kan. Padahal di sana mereka juga yang membiayai rakyat-rakyat Palestina itu. Sebetulnya raja-raja Arab itu terlibat apa enggak? Dan keuntungannya apa sih sebetulnya kalau Indonesia itu bergabung dengan mereka? Lu setuju nggak kalau Indonesia bergabung dengan raja-raja Arab itu untuk sama-sama acting pro Palestina? Padahal di belakang layar mah pro Israel. Atau sebetulnya kita harusnya kayak Iran, berani dong bilang pro Palestinanya beneran pro Palestina. Atau seperti China. China betul-betul 100% pro Palestina. Betul-betul dia anti Israel. Menurut lu kita harusnya gimana nih guys? Mendekat ke China dan Iran atau mendekat ke raja-raja Arab ini? Menarik nih, langkah apa yang bakal diambil oleh Prabowo. So segera tuliskan ya pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe video Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.